Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan channel penyuluh swadaya organik. Pada kesempatan ini kita akan berbicara masalah pengaruh El Nino, ya, dengan bagaimana kita mengatasinya, ya. El Nino sekarang memang menjadi masalah, gagal panen di mana-mana, ya. Yang jadi permasalahan di kita itu sangat mendasar, ya, adalah bagaimana perlakuan petani terhadap tanah kita sendiri, ya. Karena perlakuan petani, ya, atau anjuran dari yang berkepentingan itu adalah bagaimana berpikir produksi, ya, bukan bagaimana membalanskan antara produksi, ya, dengan kesuburan tanah itu sendiri, ya. Kalau sekarang, ya, sampai hari ini kita berpikirnya bagaimana produksi yang sangat tinggi, ya, walaupun, ya, efek daripada aspek produksi yang tidak diimbangi dengan bahan-bahan organik yang masuk ke areal, ya, itu akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan, apalagi kita menggunakan bahan-bahan yang namanya kimia berbahaya. Artinya, ya, ketika tanah kita rusak, ya, tanah kita rusak, otomatis dia tidak akan memproduksi, bisa berproduksi tinggi, ya, produksinya dia akan rendah, ya, produksinya rendah dan biaya produksi yang meningkat, ya. Kenapa? Kalau kita menggunakan kimia sintetis, ya, semakin lama itu akan semakin tinggi. Mengapa demikian? Karena proses di tanah itu sendiri, ya, prosesnya tanah dieksploitir dengan sebanyak-banyaknya. Sementara, ya, humus yang ada di tanah tidak pernah terpikirkan. Yang dipikir tanah produksi tinggi, kasih pupuk, semakin lama semakin tinggi, no problem. Tapi problemnya itu adalah di tingkat petani. Di tingkat petani, biaya produksi semakin lama semakin tinggi. Otomatis ketika biaya produksi semakin tinggi, harus diimbangi dengan penjualan yang tinggi. Ini tidak. Akhirnya semua terjebak, petani yang terjebak, ya. Yang untung adalah produsen bahan-bahan kimia, ya, yang memang ya Anda tahu kesananya terlalu banyak rantai jaringannya, ya. Yang jelas petani akan tetap miskin, lahan akan semakin lama semakin hancur, ya. Dengan hancurnya lahan ini, ya, tidak bisa menyimpan air, tidak bisa ada bakteri yang mendekomposisi di dalam tanah, ya. Akhirnya tanahnya keras dan berbagai problem, ya, berbagai problem akibat daripada eksploitir, ya, dari tanah, ya. Datang lagi yang namanya El Nino, ya. El Nino ini, ya, di mana panas dan keringnya luar biasa, akhirnya petani gagal panen. Bagaimana mensiasatinya? Mensiasatinya adalah dengan mikoriza, ya. Karena apa? Dengan mikoriza dia akan bekerja di perakaran untuk mencarikan yang namanya air, ya. Ketika lahan kita stabil, ya, kita berpikir bagaimana produksinya, umpamanya 10 ton, bagaimana caranya memasukkan lagi bahan organik, ya. Syukur-syukur bisa 10 ton lagi, ya, bahan organik, maka keseimbangan daripada tanah itu akan terjaga, ya. Kemudian mikoriza, ya, mikoriza, ya, kalau kami membuat mikoriza itu bentuknya bentuk kompos, ya, dan ini bisa dipelajari oleh teman-teman bagaimana memperbanyak mikoriza melalui kompos. Ketika mikoriza di dalam tanah, maka, ya, maka dia akan menjamin ketersediaan air di sistem perakaran, karena air akan dibutuhkan di sistem perakaran yang dicarikan oleh mikoriza, ya. Dan mikoriza ini yang berperan. Jadi jangan lupa akan peran-peran dari yang namanya
mikorrhiza. Demikian nanti kita lihatkan bagaimana cara hasil-hasil yang sudah kita aplikasi dengan kompos ya, mikorrhiza berkembang dan di tanamannya pun seperti apa ya. Mari